Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Apriana Sendra dari kelas K321 MNR. Pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UTS mata kuliah ekspor impor. Ya baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu memberikan penjelasan mengenai alur ekspor di bawah ini yang tertera pada gambar. Ya, yang pertama ada ekspor dalam negeri, yaitu yang pertama jalurnya ada korespondensi dan pembuatan kontrak. Tahap awal dalam proses ekspor dalam negeri ini melibatkan serangkaian langkah yang cermat untuk memastikan kesuksesan transaksi. Pertama-tama, eksportir melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi peluang ekspor yang potensial. Setelah itu mereka menghubungi calon pembeli atau mitra bisnis untuk menjajaki minat dan kebutuhan mereka. Setelah terjalin kontrak awal, kedua belah pihak mulai melakukan negosiasi. Negosiasi ini mencangkup berbagai aspek seperti harga, volume pesanan, persyaratan pengiriman, pembayaran, dan lain-lain. Lalu setelah kesepakatan dicapai, eksportir menyusun penawaran resmi yang mencakup detail lengkap mengenai produk yang ditawarkan, harga, spesifikasi, jumlah pesanan minimum, dan lain-lain. Nah, penawaran ini merupakan dasar untuk menyusun kontrak ekspor. Ketika penawaran diterima oleh importir, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani kontrak ekspor. Kontrak ini memuat semua perincian. Lalu setelah kontrak ditandatangani, eksportir dan importir mengatur proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pembayaran tunai, lalu LC atau letter of credit, atau metode pembayaran lain yang disepakati. Lalu eksportir menyiapkan barang dengan persyaratan kontrak dan ketentuan perdagangan mereka. Mereka juga harus memenuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk perizinan dan dokumen ekspor yang diperlukan. Lalu langkah berikutnya yaitu pembukaan LC. Pembukaan LC atau Letter of Credit merupakan salah satu metode pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan internasional, termasuk dalam proses ekspor dan impor. Pembukaan LC memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir dan keamanan transaksi kepada importir, karena pembayaran dilakukan berdasarkan dokumen yang memenuhi persyaratan dalam LC. Lalu oleh karena itu, transaksi LC adalah transaksi dokumen yang berkaitan dengan barang-barang yang dikapalkan. LC tersebut harus secara khusus menyatakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dan isi-isinya. Ya, langkah berikutnya setelah pembukaan LC yaitu adalah untuk mengirimkan LC kepada koresponden bank. Langkah-langkahnya dalam proses ini yaitu yang pertama ada penerimaan LC oleh bank penerima atau koresponden bank. Setelah LC dibuka oleh bank penerbit, bank penerima menerima LC tersebut dari bank penerbit. Lalu proses berikutnya ada pemeriksaan LC. Bank penerima melakukan pemeriksaan terhadap LC yang diterima untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan jika dokumen lengkap dan sesuai dengan persyaratan LC, bank penerima akan melakukan pencairan pembayaran kepada eksportir. Lalu proses berikutnya ada pelaporan kepada bank penerbit. Setelah pencairan pembayaran dilakukan kepada eksportir, bank penerima melaporkan transaksi tersebut kepada bank penerbit. Nah, cara ini untuk memastikan bahwa bank penerbit memiliki rekam jejak transaksi dan dapat memverifikasi bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam LC. Pengiriman LC kepada koresponden bank ini merupakan langkah penting dalam proses pembayaran ekspor impor yang melibatkan jarak geografis yang jauh antara eksportir, dan bank penerbit. Dengan bantuan koresponden bank, transaksi
perdagangan internasional dapat dilakukan dengan lancar dan aman bagi kedua belah pihak. Lalu pada langkah berikutnya, setelah bank penerima atau koresponden menerima LC dari bank penerbit dan melakukan semua pemeriksaan yang diperlukan, lalu bank koresponden atau eksportir ini akan melakukan penyiapan barang. Setelah bank penerima memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan eksportir sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam LC, sehingga meminimalkan risiko pembayaran bagi eksportir dalam proses ekspor impor. Setelah pembayaran selesai dan sesuai dengan persyaratan LC, langkah berikutnya adalah bagi eksportir untuk menyiapkan barang yang akan diekspor. Langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu pengaturan produksi atau pemenuhan pesanan. Eksportir mulai mengatur produksi barang atau mengumpulkan barang yang akan diekspor sesuai dengan pesanan yang diterima dari importir. Hal ini meliputi pembuatan barang, pengemasan, dan penyiapan barang untuk pengiriman. Lalu pengemasan barang yang akan diekspor dikemas sesuai dengan standar internasional dan persyaratan yang ditetapkan dalam LC. Pengemasan harus kuat dan sesuai dengan jenis barang yang dikirim untuk memastikan keamanan dan integritas barang selama pengiriman. Lalu langkah berikutnya ada pelabelan dan penandaan. Setelah pengemasan selesai, eksportir menambahkan label dan tanda-tanda yang diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi perdagangan internasional serta persyaratan yang tercantum dalam LC. Hal ini termasuk informasi tentang asal barang, nomor seri, tanggal kadaluarsa, dan label khusus lainnya yang mungkin diperlukan. Lalu berikutnya pemeriksaan kualitas sebelum pengiriman atau eksportir itu harus melakukan pemeriksaan kualitas terakhir untuk memastikan bahwa barang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memenuhi harapan importir. Lalu setelah itu persiapan dokumen ekspor. Selain persiapan barang, eksportir juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen ekspor yang diperlukan seperti faktur komersial, sertifikat asal, daftar kemasan, sertifikat kebersihan, dan dokumen lain yang mungkin diminta oleh importir atau diperlukan untuk tujuan bea cukai dan peraturan ekspor. Lalu langkah berikutnya penyusunan daftar pengiriman. Eksportir menyusun daftar pengiriman yang merinci barang-barang yang dikirim, jumlahnya, berat, dan informasi lain yang relevan. Daftar pengiriman ini akan membantu memastikan bahwa semua barang dikirim sesuai dengan pesanan importir dan memudahkan proses penerimaan oleh pihak importir. Dengan menyediakan barang dengan temat sesuai dengan persyaratan dalam LC dan standar internasional, eksportir dapat memastikan bahwa proses ekspor berjalan lancar dan barang dapat dikirimkan kepada importir sesuai dengan yang diharapkan. Lalu langkah berikutnya itu 6 pemesanan kapal melalui pelayaran atau penerbangan. Setelah barang selesai dipersiapkan untuk pengiriman, langkah berikutnya bagi eksportir adalah melakukan pemesanan kapal pelayaran atau penerbangan untuk mengirimkan barang ke negara tujuan. Proses ini melibatkan kontak langsung dengan perusahaan pelayaran atau maskapai penerbangan untuk menentukan metode pengiriman yang paling sesuai dan melakukan pemesanan resmi sesuai dengan volume barang, jadwal pengiriman, dan persyaratan khusus lainnya. Selama proses pemesanan, eksportir juga menyusun dokumen-dokumen pengiriman yang diperlukan seperti Bill of Lading atau RW Bill yang merupakan bukti kepemilikan atau pengiriman barang. Selain itu, eksportir juga bekerjasama dengan penyedia logistik untuk mengatur pengambilan barang dari gudang atau fasilitas penyimpanan mereka dan menyerahkan barang ke kapal atau maskapai penerbangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu langkah berikutnya, setelah itu pemesanan kapal atau pesawat adalah untuk eksportir melakukan pendaftaran Fiat Muat atau FM dalam sistem perizinan ekspor impor yang berlaku di negara eksportir. Proses ini terkait dengan pembuatan elektronik barang keluar atau PEB dan pembuatan elektronik barang transit atau PEBT.
tergantung pada jenis pengiriman yang dilakukan. Eksportir yang menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran fiat muat. Dokumen ini biasanya mencakup faktur komersial, dokumen pengapalan, daftar kemasan, sertifikat asal, serta dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara eksportir. Lalu eksportir juga mengakses sistem perizinan ekspor-impor yang berlaku di negara mereka dan mengajukan pendaftaran untuk fiat muat. Mereka mengisi formulir yang diperlukan dan mengunggah dokumen-dokumen yang telah disiapkan ke dalam sistem. Terus setelah itu otoritas yang berwenang memverifikasi dokumen yang diajukan oleh eksportir. Mereka memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk fiat muat. Setelah dokumen diverifikasi, otoritas yang berwenang menerbitkan fiat muat kepada eksportir. Fiat muat ini merupakan izin resmi untuk melakukan pengiriman barang sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalamnya. Eksportir melaporkan penerbitan fiat muat kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses pengiriman seperti perusahaan pelayaran atau maskapai penerbangan. Mereka juga menyelesaikan proses administratif lain yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran fiat muat. Pendaftaran fiat muat atau FM ini dan pembuatan elektronik barang keluar atau pembuatan elektronik barang transit merupakan langkah penting dalam proses ekspor impor yang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku di negara eksportir. Dengan melakukan langkah-langkah ini dengan cermat, eksportir dapat memastikan bahwa pengiriman barang dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus setelah itu, setelah pendaftaran fiat muat dan persiapan dokumen selesai, langkah berikutnya adalah untuk pengapalan barang hingga sampai di pelabuhan tujuan. Eksportir menyerahkan barang ke maskapai pelayaran atau penerbangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, di mana barang kemudian dimuat dalam kapal atau pesawat untuk pengiriman. Selama proses pengapalan, eksportir dan agen logistik terus memantau status pengiriman untuk memastikan kelancaran proses pengiriman. Dokumen pengapalan seperti Bill of Landing atau Airwheel Bill disiapkan oleh maskapai pelayaran atau penerbangan sebagai bukti pengiriman barang. Kapal pelayaran atau pesawat yang membawa barang melintasi jalur laut atau udara menuju pelabuhan di tujuan, di mana barang akan dibongkar dan diproses oleh pihak berwenang di pelabuhan tujuan. Setelah proses pemrosesan selesai, barang diserahkan kepada importir untuk diproses lebih lanjut atau untuk pengambilan oleh importir di pelabuhan tujuan. Dengan memastikan kelancaran setiap langkah dalam proses pengapalan, eksportir dapat memastikan bahwa barang sampai dengan aman dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Berikan penjelasan Anda mengenai dokumen di bawah ini. Ya, yang pertama ada commercial invoice. Commercial invoice adalah dokumen yang mencatat transaksi komersial antara eksportir dan importir. Dokumen ini dikeluarkan oleh eksportir dan digunakan sebagai bukti penjualan barang atau jasa kepada importir. Commercial invoice ini berisi detail transaksi komersial termasuk deskripsi barang atau jasa yang diperdagangkan, jumlah barang yang dikirim, harga per unit, total nilai faktur, persyaratan pembayaran, tanggal pengiriman, dan ketentuan lainnya yang telah disepakati kedua belah pihak. Commercial invoice ini memiliki beberapa fungsi penting dalam proses ekspor impor, diantaranya yaitu untuk sebagai bukti resmi dari transaksi komersial antara eksportir dan importir. Dokumen ini mencatat detail kesepakatan harga dan jumlah barang yang dikirim. Lalu ini juga digunakan sebagai dasar untuk pembayaran oleh importir kepada eksportir. Importir menggunakan informasi yang tercantum dalam invoice untuk melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Lalu commercial invoice ini juga diperlukan untuk proses pabean di negara tujuan. Dokumen ini digunakan oleh pihak berwenang di pelabuhan tujuannya untuk menghitung biaya masuk, pajak, dan biaya lainnya yang terkait dengan impor barang tersebut. Lalu ada dokumen packing list. Packing list adalah dokumen yang berisi detail barang yang dikirim dalam satu pengiriman.
Dokumen ini disiapkan oleh eksportir dan disertakan bersama dengan barang yang dikirim kepada importir. Checklist berisi informasi tentang jumlah dan jenis barang, berat bersih dan bruto, dimensi kemasan, serta informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan pengemasan dan pengiriman barang. Lalu letter of credit. Letter of credit atau LC adalah instrumen pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan internasional, di mana bank sebagai pihak ketiga menjamin pembayaran kepada eksportir atas nama importir. LC adalah surat pernyataan tertulis dari bank penerbit kepada pihak penerima, biasanya eksportir, yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu ada Bill of Lading, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh maskapai pelayaran atau agen mereka kepada pihak yang mengirimkan barang, sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima untuk pengapalan. Lalu Airway Bill adalah dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan atau agen kargo udara yang bertindak atas nama maskapai. AWB merupakan bukti pengiriman barang dan kontrak pengiriman antara pengirim dan maskapai penerbangan untuk mengangkut barang ke tujuan tertentu. Lalu ada polis asuransi, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pemilik barang atau penjual, yang mencatat informasi mengenai perlindungan asuransi yang diberikan terhadap risiko tertentu. Polis asuransi dapat mencakup berbagai jenis asuransi termasuk kargo, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan lain sebagainya. Lalu ada shipping instruction, yaitu instruksi yang diberikan oleh eksportir kepada agen pengangkutan seperti maskapai pelayaran atau penerbangan untuk mengatur pengiriman barang dari titik asal ke tujuan akhir. Dokumen ini berisi informasi rinci tentang pengiriman, termasuk jenis barang, jumlah berat, dimensi, alamat, dan lain-lain sesuai dengan instruksi yang ada di dalam. Lalu ada Certificate of Origin, COO, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang atau kamar perdagangan yang menunjukkan asal negara dari suatu produk. COO menyatakan bahwa barang yang dikirimkan telah diproduksi, diproses, atau diolah di negara tertentu yang disebutkan dalam sertifikat. Lalu ada Certificate of Analysis. Itu adalah dokumen yang disediakan oleh produsen, pemasok, atau laboratorium independen yang memberikan informasi detail tentang karakteristik, komposisi, dan kualitas suatu produk. COA seringkali diperlukan dalam industri farmasi, makanan, minuman, kimia, dan industri lainnya sebagai bukti bahwa produk telah diuji dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu Phytosanitary Certificate adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kehutanan atau pertanian dari negara eksportir yang menunjukkan bahwa suatu produk tumbuhan atau produk tanaman telah diperiksa, diuji, dan dianggap bebas dari hama, penyakit, atau organisme berbahaya lainnya. Dokumen ini diperlukan dalam perdagangan internasional untuk memastikan bahwa barang-barang tumbuhan atau tanaman yang dikirim tidak membawa resiko bagi kesehatan tanaman, pertanian, atau lingkungan di negara tujuan. Lalu ada Fumigation Certificate, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi atau pemerintah yang menyatakan bahwa suatu barang telah menjalani proses fumigasi. Proses fumigasi ini melibatkan penggunaan gas beracun untuk membunuh hama atau organisme berbahaya lainnya yang mungkin ada dalam kemasan kayu, kontainer, atau barang lainnya sebelum dikirimkan melintasi perbatasan. Lalu ada Veterinary Certificate, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas veterinari dari negara asal yang menunjukkan bahwa suatu hewan atau produk hewan telah diperiksa, dinyatakan sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan untuk diekspor ke negara tujuan tertentu. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan hewan dalam perdagangan internasional, serta untuk memenuhi persyaratan hukum dan sanitasi yang berlaku. Lalu White Note. White Note adalah dokumen yang mencatat berat kotor atau berat bersih suatu barang yang dikirim. Dokumen ini biasanya disiapkan oleh pihak yang melakukan pengiriman dan disertakan bersama dengan barang yang dikirim. White Note mencatat informasi seperti berat barang secara detail, baik berat kotor maupun berat bersih yang dinyatakan dalam satuan pengukuran yang sesuai, misalnya kilogram atau ton.
Lalu ada measurement list. Measurement list adalah dokumen yang mencatat dimensi atau ukuran barang yang dikirim. Dokumen ini biasanya disiapkan oleh pihak yang melakukan pengiriman dan digunakan untuk memberikan informasi tentang dimensi barang yang dikirim, seperti panjang, lebar, dan tinggi setiap kemasan atau item. Lalu pada slide berikutnya ada mengenai menjelaskan definisi masing-masing. Baik, definisi yang pertama dari ekspor, yaitu adalah istilah perdagangan internasional yang merujuk pada salah satu kondisi pengiriman yang diatur dalam Incoterms atau International Commercial Terms. Dalam metode pengiriman ini, penjual hanya bertanggung jawab untuk menyiapkan barang di lokasi pabrik atau tempat asal, dan pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang dari tempat tersebut ke tujuan akhir. Metode pengiriman XW ini sering digunakan ketika pembeli memiliki sumber daya logistik dan kemampuan untuk mengatur transportasi barang sendiri dari tempat asal. Lalu ada definisi free carrier. Free carrier atau FCA adalah istilah perdagangan internasional yang merujuk pada salah satu kondisi pengiriman yang diatur dalam Incoterms. Dalam metode pengiriman FCA, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada pembeli di tempat yang disepakati, yang bisa berupa tempat produksi, gudang penjual, atau titik lain yang ditentukan. Namun penjual juga harus bertanggung jawab untuk mengurus proses ekspor formalitas, termasuk persiapan dan pembebanan barang ke kendaraan pengangkut yang ditentukan oleh pembeli. Metode pengiriman ini sangat umum digunakan dalam perdagangan internasional karena memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak dalam mengatur transportasi dan memuat barang. Lalu ada free alongside ship, yaitu istilah perdagangan juga yang diatur dalam Incoterms. Dalam metode ini, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang pada pembeli sejajar dengan sisi kapal di pelabuhan pemuatan yang ditentukan. Dengan kata lain, penjual harus menempatkan barang tersebut di dermaga di samping kapal yang telah ditentukan oleh pembeli. Metode pengiriman FAS sering digunakan ketika pembeli ingin mengatur pengiriman barang mereka sendiri dari pelabuhan bermuatan. Lalu ada metode free on board, yaitu pada saat penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang pada pembeli saat barang tersebut telah dimuat ke kapal di pelabuhan pemuatan yang ditentukan. Dengan kata lain, penjual harus menempatkan barang di atas kapal yang telah ditentukan oleh pembeli di pelabuhan bermuatan. Lalu ada metode cost and freight, yaitu dalam metode ini penjual bertanggung jawab untuk mengatur dan membayar biaya pengangkutan barang ke pelabuhan tujuan yang disepakati, serta menyediakan dokumen yang diperlukan untuk mengurus ekspor. Lalu ada metode cost, insurance, and freight atau CIF. Pada metode ini, penjual bertanggung jawab untuk mengatur dan membayar biaya pengangkutan barang ke pelabuhan, serta menyediakan asuransi pengangkutan untuk barang tersebut hingga tiba di pelabuhan tujuan. Lalu ada metode cost paid to. Pada metode ini, penjual bertanggung jawab untuk mengatur dan membayar biaya pengangkutan barang ke tempat tujuan yang disepakati. Lalu ada metode carrier and insurance paid to, merupakan metode di mana penjual bertanggung jawab untuk mengatur dan membayar biaya pengangkutan barang ke tempat tujuan yang disepakati, serta menyediakan asuransi pengiriman untuk barang tersebut hingga tiba di tempat tujuan. Lalu ada metode delivered at last unloaded atau DPU, yang merupakan metode di mana penjual bertanggung jawab untuk mengatur dan membayar biaya pengiriman barang ke tempat tujuan disepakati dan membebaskan barang tersebut di tempat tujuan dari sarana pengangkutan yang digunakan untuk pengiriman. Lalu ada metode delivered at last, yaitu di mana penjual bertanggung jawab untuk mengatur dan membayar biaya pengiriman barang ke tempat tujuan, lalu menyerahkan barang tersebut pada pembeli di tempat tujuan yang disebutkan. Lalu metode ada delivered prepaid atau DDP. Pada metode ini, penjual bertanggung jawab mengatur dan membayar biaya pengiriman barang ke tempat tujuan yang disepakati, serta menanggung semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengiriman barang sampai barang tersebut diserahkan kepada pembeli di tempat tujuan dan telah melewati biaya masuk dan biaya cukai lainnya.